Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9 ya. Nama saya Dewi Sulistiawati, NPM 1721211019. Nah, kelompok 9 itu ada 3 orang ya. Yang pertama saya, kemudian 2 orang lagi itu teman saya. Yang pertama ada Lili Fajriani, NPM 1721211036, dan yang kedua ada Mutiara Indahsari, NPM 1721211037. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk dosen pengampu mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu Bunda Dr. Titin Setiartin, Magister Pendidikan. Kemudian ada Bapak Casim juga, Bapak Casim MPD. Nah, langsung saja ya. Nah, kelompok saya itu membahas tentang kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi pada mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia tingkat 2. Nah, langsung saja ya. Nah, metode penelitian yang kelompok kami gunakan itu adalah deskripsi kualitatif. Jadi data yang dikumpulkan bukanlah angka-angka, melainkan kata-kata atau gambaran sesuatu. Nah, teknik pengumpulan datanya itu adalah teknik observasi ya atau pengamatan dan teknik angket. Nah, penelitian ini kami lakukan di Universitas Siliwangi pada mahasiswa bahasa Indonesia tingkat 2 ya, yang bertujuan untuk mengetahui ada kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi atau tidak. Nah, banyak atau tidak nih kesalahan berbahasanya ya dalam tataran morfologi. Nah, setelah melakukan penelitian, nah ada hasil penelitiannya. Yang pertama itu kesalahan penggunaan afiksasi. Nah, yang pertama salah menentukan bentuk asal kata himbauan. Nah, dianggap himbauan itu berasal dari bentuk asal himbau. Kemudian dari kata himbau, bentuk asal yang salah itu dibentuklah kata kompleks himbauan, dan kata kompleks menghimbau diambil kesimpulan bahwa bentuk asalnya adalah himbau. Nah, dari bentuk dasar himbau dibentuk kata dihimbaukan dan menghimbaukan. Tentu saja ya, itu bentukan baru itu salah karena bentuk asalnya itu bukan himbau tetapi adalah imbau, seperti itu. Selanjutnya, fonem yang luluh tidak diluluhkan. Fonem S dalam kata sukses seharusnya luluh apabila kata itu bergabung dengan morfem menasal. Dalam kenyataannya, penggunaan bahasa fonem itu tidak diluluhkan sehingga terbentuk kata kompleks mensukseskan. Hasil pengafiksasian seharusnya yang benar itu adalah menyukseskan. Nah, selanjutnya itu fonem yang tidak diluluhkan. Nah, fonem F dalam kata fotokopi seharusnya tidak luluh apabila kata itu digabung dengan morfem menasal. Dalam kenyataan penggunaan bahasa fonem F dalam kata fotokopi luluh dalam proses afiksasi dengan morfem menasal. Akibatnya terjadilah kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Selanjutnya, kesalahan prefiksasi me. Penambahan fonem nasal eng terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan u, yaitu mengubah. Nah, penambahan fonem nasal nge terjadi apabila bentuk dasarnya hanya terdiri dari bentuk dasarnya hanya terdiri dari suku kata. Contohnya nih, mengetik. Nah, mengetik peluluhan fonem terjadi apabila prefiks me diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan bersuara S, K, P, dan T. Dalam hal ini, konsonan S diluluhkan dengan nasal eng, konsonan K diluluhkan dengan nasal eng, konsonan P diluluhkan dengan nasal em, dan konsonan
T dilulukan dengan nasal N. Contohnya, me ditambah paksa menjadi memaksa. Nah, jadi luluh ya. Kemudian me ditambah periksa menjadi memeriksa. Me ditambah survei menjadi menyurvei. Me ditambah konsentrasi ditambahkan menjadi mengonsentrasikan. Nah, selanjutnya ada kesalahan prefiksasi p. Peluluhan fonem apabila prefiks p diimbuhkan pada bentuk dasar yang diawali dengan konsonan tak bersuara S, K, P, dan T. Konsonan T dilulukan dengan nasal N. Contohnya, P ditambah terjemah menjadi penerjemah. Pada konsonan S dilulukan dengan nasal N. Contohnya, P ditambah supply menjadi penyuplai. Selanjutnya ada kesalahan prefiksasi ber. Nah, prefiksasi ber. Nah, morfofonemik dalam proses pengimbuhan prefiks ber, pelesapan fonem R pada prefiks ber itu terjadi apabila bentuk dasar yang diimbuhi mulai dengan fonem R atau suku pertama bentuk dasarnya berbunyi R. Contohnya, ber ditambah ternak menjadi beternak karena terjadi pelesapan fonem R pada prefiks ber. Jadi bukan berternak, tetapi yang benar itu adalah beternak. Nah, di sini banyak kesalahan-kesalahan ketika kelompok kami membagikan angket ya, banyak yang menjawab berternak. Nah, ini yang benarnya itu adalah beternak, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada kesalahan penulisan kata depan. Nah, penulisan kata depan di ya yang dinyatakan salah seperti di samping kata di pada kata di samping. Nah, penulisan di samping, di depan seperti itu ya, masih ditulis serangkai. Jadi penulisan di samping itu masih diserangkaikan ya dengan nomina di belakangnya. Penulisan semacam itu dikatakan salah dalam penggunaan kaidah kebahasaan. Nah, karena kata depan di yang penulisannya dipisah berfungsi menunjukkan tempat. Jadi harusnya dipisah karena menunjukkan tempat, kan di samping ya, seperti itu. Selanjutnya, penulisan kata depan ke yang dinyatakan salah seperti ke pasar. Nah, misalnya ke sekolah, kata ke pada ke pasar yang seharusnya dipisah dalam penulisannya sering ditemukan diserangkaikan ya dengan nomina-nomina di belakangnya. Penulisan semacam itu melanggar kaidah kebahasaan yang baku. Nah, pembenaran pada kata ke pasar menjadi ke pasar. Jadi di samping, jadi jangan diserangkaikan. Kemudian ke sekolah, ke pasar, nah itu jangan diserangkaikan karena itu menunjukkan tempat. Jadi harus penulisannya dipisah. Jadi di spasi ya di samping gitu. Jadi jangan diserangkaikan seperti itu. Nah, setelah kelompok kami membagikan angket kepada mereka dan masih banyak ya kekeliruan-kekeliruan. Nah, kemudian kelompok kami juga memberikan penjelasan yang benar itu yang mana, kemudian teorinya juga yang benar nih, yang ini seperti itu. Nah, ternyata kesalahan-kesalahan berbahasa pada mahasiswa tersebut itu ada beberapa penyebab ya, di antaranya itu yang pertama ada interferensi dari bahasa pertama yaitu bahasa Sunda, kemudian adanya kurang pemahaman teori-teori atau kaidah-kaidah terutama yang morfologi ya, kurang memahami teori yang benar, kemudian tidak mengaplikasikannya. Jadi ketika belajar teori tentang morfologi seperti ini tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka lumayan kesulitan ya. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Saya perwakilan dari kelompok 9. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.